Pemerintah menerapkan harga pokok produksi HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram. Kebijakan berubah usai sejumlah peternak ayam rugi imbas harganya rata-rata dijual Rp14.500. Usai pembaharuan HPP ayam hidup, harga ayam di sejumlah pasaran mengalami perubahan. Di Pasar Johar Baru terpantau harga ayam negeri mengalami penyesuaian hingga Rp4.000. Sebelumnya ayam berukuran kecil dibanderol Rp28.000, ayam sedang Rp35.000 per ekor, sementara ayam berukuran besar dibanderol Rp40 hingga Rp50.000 per ekor. Namun beragam ukuran ayam tersebut mulai naik secara bertahap. Tetap harga lama karena takutnya orang-orangnya pada kaget. Soalnya kan baru semalam aja naiknya 28. Untuk yang sedang? Yang sedang 35, agak gedean dikit 40.000, 50.000, terus 65. Ya 40 ke atas. Selama ini gimana nih Bu dengan makin mahalnya ayam? Aduh, kita pusing belanja juga ya kan. Kayak sekarang juga cari uang juga sulit kan. Bagaimana caranya gitulah. Ya karena kita terpaksa perlu makan, ya kita terpaksa beli gitu loh. Sebelumnya para peternak ayam hidup menjerit karena harga ayam anjlok, rata-rata hingga Rp14.500. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan HPP sebesar Rp18.000 per kilogram pada 19 Juni 2025. Dari Jakarta, Syahriza Janski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api padam 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dari keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah yang kemudian membesar dan merambat ke bangunan lain. Berapa rumah yang kebakar, Bang? Dua. Berapa lantai? Awalnya dari lantai berapa? Dua. Dari lantai 2. Kosan atau rumah tinggal? Tempat tinggal. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah motor metik raib digasak maling di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat subuh. Salah satu dari keempat pelaku menggunakan jaket atribut kurir online. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Sebuah motor metik menjadi sasaran kawanan pelaku. Salah seorang dari keempat pelaku mengenakan jaket atribut kurir online. Pelaku terbilang cukup nekat karena lokasi kejadian ini tak jauh dari Polsek Kebonjeruk. Pagar rumah tempat motor diparkir tidak dalam keadaan terkunci gembok saat kejadian, hingga kondisi ini dimanfaatkan kawanan pelaku. Kemalingan motor ya di sini tadi sekitar jam 5. Ada bukti CCTV-nya di sini, ntar mungkin bisa abang minta ya. Jadi korbannya itu tetangga saya nih yang tinggal di kontrakan depan. Warga berharap kepolisian sektor Kebonjeruk segera menindaklanjuti laporan ini dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan sopir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas Jalan Semarang, Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang Zero Over Dimension Overload atau ODOL. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin.
Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai Zero Over Dimension Overload atau ODOL di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi. Masa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara aksi demo ratusan sopir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Mereka menuntut truk over dimension overload bisa tetap beroperasi. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalur Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang mengalihkan arus menggunakan jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Aksi ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan zero. Mereka tidak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Mereka menuntut agar truk over dimensi overload atau odol bisa tetap beroperasi. Truk odol sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan supir. Gimana penjelasannya? Kami akan fasilitasi, kami akan komunikasikan dengan anggota dewan, menjaga kelancaran arus lalu lintas yang lainnya. Setuju? Baik, ya. Kemudian Mobil ambulans dirusak pendemo truk di Ring Road Solo, Karanganyar, Jawa Tengah saat melintas dan membawa orang sakit. Polisi berupaya membuka jalan namun terhalang truk yang melakukan aksi. Ambulans ini melintas di Jalan Ring Road Solo Karanganyar saat membawa orang sakit. Namun ternyata ada pendemo truk Solo Raya. Sopir ambulan berniat ke rumah sakit Dr. On Kandang Sapi dan teradang pendemo yang menolak aturan Zero Over Dimension Load. Sopir berupaya mencari celah jalan namun tidak menemukan. Polisi berupaya membuka jalan namun tidak tembus. Tiba-tiba ambulans digedor sejumlah orang bahkan memberhentikan di depannya. Pelaku nekat naik ambulans di depannya. Belum cukup sampai di situ, para pelaku juga merusak ambulans. Padahal ambulans sudah membunyikan sirine sesuai aturan. Para pelaku diduga menyangka ambulans dalam kondisi kosong. Ambulans terpaksa berhenti dan memanggil ambulan lain yang menjemput orang yang akan dibawa ke rumah sakit Dr. On Solo.